Santa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, saya Erni. Baik, ketemu lagi dengan kita dengan tugas video Big Data kelas 7C Prodi Ekonomi Syariah. Simak video berikut ini. Langsung saja saya akan bahas kondisi ekonomi makro dan kepercayaan investor dalam dan luar negeri yang sangat mempengaruhi kinerja pasar modal di Indonesia. Yang salah satunya indikator yang paling populer adalah IHSG, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pergerakan harga semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, peningkatan IHSG menunjukkan kondisi pasar yang positif, rasa percaya investor yang tinggi, dan aktivitas ekonomi yang berjalan dengan baik. Pergerakan IHSG telah menunjukkan pola yang berubah-ubah selama beberapa tahun terakhir, tetapi secara umum cenderung meningkatkan. Ini terlihat dalam data Excel sederhana di mana IHSG berada di level sekitar 6.581 pada tahun 2021, naik menjadi 6.899 pada tahun 2022, dan naik lagi pada tahun 2023 dan 2025, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2024. Lonjakan pertumbuhan ekonomi inilah yang kemungkinan memberi manfaat kepada para emiten dan Bursa Efek Indonesia atau BEI, menyebabkan harga saham menjadi lebih tinggi. Stabilitas ekonomi dan politik salah satu dasar dari semuanya. Namun, ketidakpastian menarik investor lokal dan asing. Misalnya, ketika ada ketidakpastian politik, konflik, atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak jelas, investor cenderung menarik diri. Sebaliknya, ketika situasi politik stabil, pemerintah stabil, dan kebijakan ekonomi yang konsisten, kepercayaan investor tetap kuat. Dalam data Excel kami menemukan sektor stabilitas ekonomi dan politik yang konsisten sekitar 7,2 hingga 7,6 yang menunjukkan kondisi stabil tetapi dengan variasi tahunan. Sektor ini menunjukkan bahwa Indonesia secara keseluruhan berada dalam kondisi politik yang relatif stabil dan ekonominya terus berkembang meskipun menghadapi tantangan global. Nah, stabilitas ini menjadi pendorong utama FDI untuk masuk yang memungkinkan IHSG untuk berkembang secara bertahap. Secara keseluruhan atau hubungan antara IHSG atau FDI dan stabilitas ekonomi dan politik dapat dijelaskan sebagai berikut, yang itu stabilitas ekonomi dan politik membuat lingkungan aman bagi investor. Nah, pertumbuhan ekonomi meningkat, investor asing masuk melalui FDI, dan IHSG mendapatkan sentimen positif dan indeks cenderung naik. Pola jangka panjang menunjukkan hubungan yang saling memperkuat dan meskipun pergerakan yang tidak selalu linear. Faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG ada tiga. Yang pertama, faktor internal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia (PDB) adalah indikator utama bagi investor. Ketika PDB meningkat, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, dan pertumbuhan usaha global. Akibatnya, harga saham perusahaan yang terdaftar di BEI cenderung meningkat karena kinerja mereka luar biasa. Yang kedua, inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli orang. Pendapatan perusahaan dapat menurunkan jika masyarakat mengurangi konsumsi. Menekankan harga saham, akibatnya investor harus selalu memperhatikan angka inflasi bulanan. Yang ketiga, suku bunga BI. Instrumen investasi seperti deposito atau obligasi menjadi lebih menarik ketika suku bunga acuan BI naik. Akibat banyaknya investor meningkat, saham melemah. Yang keempat, nilai rupiah yang melemah terhadap dolar AS dapat menimbulkan tekanan dari perusahaan importir karena pada impor meningkat yang mengurangi laba dan berdampak negatif pada IHSG. Namun bagi perusahaan importir, menurunkan nilai rupiah justru menguntungkan karena itu dampaknya tergantung pada industri. Yang kelima, kebijakan pemerintah.
Regulasi baru tentang investasi bahan bakar, pajak, subsidi atau industri tertentu dapat berdampak langsung pada IHSG. Investor sangat waspada terhadap kebijakan yang dianggap membatasi atau memperluas peluang bisnis. B. Faktor internal global. Yang pertama, suku bunga Federal Reserve. Kebijakan Bank Sentral AS menjadi acuan utama bagi investor global. Banyak dana asing meninggalkan negara perkembangan seperti Indonesia karena mereka memilih obligasi AS yang lebih aman setelah menaikkan suku bunga. Hal ini mengakibatkan IHSG melemah. Yang kedua, harga komoditas dunia. Banyak emiten besar di BI bergerak di industri komoditas seperti minyak, batu bara, kelapa sawit, nikel. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan keuntungan besar ketika harga komoditas naik sehingga IHSG menguat. Yang ketiga, faktor eksternal dapat mempengaruhi IHSG termasuk ketidakpastian global, krisis ekonomi global, resesi global, pandemi atau perang dagang antara negara besar. Investor biasanya menghindari risiko ketika terjadinya krisis sehingga indeks cenderung melemah. Yang keempat, pergerakan bursa global. IHSG biasanya bergerak mengikuti pasar global seperti Dow Jones, Nikkei, dan Hang Seng. Jika pasar global sedang positif, IHSG biasanya menguatkan karena sentimen positif menyebar ke negara berkembang. Yang C, faktor psikologis dan sentimen pasar. 1. Berita atau sentimen publik. Berita tentang kebijakan baru, laporan keuangan perusahaan besar, atau bahkan rumor tertentu dapat mempengaruhi IHSG dalam waktu singkat. Yang kedua, aksi ambil untung. Investor sering melakukan aksi ambil untung setelah IHSG meningkat dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan koreksi sementara. Yang ketiga, momentum dan fear of missing FOMO. Banyak investor retail masuk saat pasar naik yang mendorong IHSG naik lagi. Sebaliknya, harga saham dapat turun drastis jika terjadi kepanikan. Baik, kesimpulan dari saya tentang IHSG ini, secara keseluruhan pergerakan IHSG dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi makro, arus investasi asing atau FDI, dan stabilitas ekonomi politik Indonesia. Investor baik lokal maupun asing cenderung memiliki rasa percaya yang lebih tinggi ketika stabilitas politik terjaga, kebijakan pemerintah konsisten, dan kondisi ekonomi menunjukkan perbaikan. Hal ini mendorong peningkatan FDI, memperkuat sektor real, dan berdampak positif pada kinerja perusahaan yang tercatat. Namun inflasi, suku bunga BI, pelemahan rupiah, dan kebijakan Federal Reserve dan situasi global semuanya mempengaruhi IHSG. IHSG ini menjadi indikator penting yang menunjukkan bagaimana pasar menilai perspektif ekonomi Indonesia, sekaligus menjadi ukuran utama untuk mengidentifikasi peluang investasi dan resiko yang harus diwaspadai. Akibatnya aksi jual dapat memicu IHSG dan menekankannya. Investor dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana saat menghadapi perubahan di pasar modal dengan memahami hal-hal ini. Baik, sekian dari terkoreksi cukup signifikan hingga 3,42% ke level 7.566,72 setelah sempat menyentuh all-time high-nya pada perdagangan pekan lalu di 8.022. Pelemahan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini tertekan seiring dengan aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada